Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemilu legislatif di depan mata, para caleg mulai berlaga dan bertingkah. Ada yang memilih jadi diri sendiri, ada yang berusaha mendongkrak posisi. Macam-macam saja caranya, bergaya dengan kostum pahlawan sampai jagoan dari Amerika. Kadang-kadang kita bisa lupa, sedang di dunia fantasi atau di alam nyata. Ramai caleg memperkenalkan diri, membuat pemilu selalu berarti janji. Terbiasa mencari simpati musiman, sudah itu berganti dan mudah melupakan. Inilah Mata Najwa. Pilihlah aku. Pemirsa, Mata Najwa kali ini mengundang dua pakar sebagai panelis. Yang pertama seorang konsultan politik yang menawarkan riset yang mendalam hingga strategi pemenangan. Legislator, parpol hingga kepala daerah rela antre demi mendapatkan saran langkah yang terarah. Kedua, seorang yang sangat piawai dalam merancang strategi iklan. Ratusan produk telah diluncurkan dan yang ia garap kerap menjadi pemenang. Karena ia jago mengemas klien, membuat produknya selalu diingat konstituen. Ipang Wahid. Sengaja memang saya undang dua panelis pemirsa karena nanti selain akan saya minta untuk bertanya, membantu menggali apa sesungguhnya yang akan diusung oleh caleg-caleg yang malam hari ini akan tampil di Mata Najwa. Tapi selain menggali juga nanti dua panelis ini akan saya minta memberikan saran, konsultasi. Sebaiknya seperti apa strateginya? Karena memang tidak mudah bagi calon wakil rakyat pendatang baru untuk melawan incumbent dan juga public figure yang sudah terkenal sejak dulu. Mereka perlu strategi yang unik dan terkadang memancing kontroversi. Mata Najwa mengundang dua caleg superhero. Yang pertama, kandidat wakil rakyat ini adalah jelmaan dari pahlawan pembela kebenaran, Ben 10. Inilah sang jagoan asal Tangerang. Dari tukang sablon sampai berani nyalon. Itulah Romi Abidin, caleg DPRD Kota Tangerang, Dapil 1. Romi punya cara khas mempromosikan dirinya, yaitu memasang baliho dan stiker unik. Caleg PKB bernomor urut 10 ini menjadikan dirinya seolah tokoh kartun dan pahlawan super, Ben 10. Kita sambut caleg superhero Ben 10 dari PKB, Romi Abidin. Selamat malam, Mas Romi. Terima kasih sudah hadir. Malam ini sengaja tidak pakai Ben 10 ya, Mas? Enggak. Enggak ya? Cukup nanti kita sudah saksikan Ben 10. Amin. Tapi Mas Romi selain Ben 10 ini juga ada lawan tangguh nih. Oh. Jadi Ben 10 ada lawan tangguhnya, dialah Kapten Amerika produk Belitung. Menjelma dalam diri seorang caleg Demokrat, sang jagoan berjanji menjadi pembela rakyat. Adalah Radianta Alfidi Tri, calon legislatif DPRD Belitung Timur ini tenar,
karena bergaya ala pahlawan kebenaran dari negeri Paman Sam, Kapten Amerika. Radianta mengaku pilihan baliho itu adalah idenya sendiri demi menarik perhatian dan membuat warga jatuh hati. Inilah sang caleg Kapten Amerika, Radianta Alfiditri. Kapten Amerika, Mas Radianta, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Apa kabar, Mas? Mantap sekali. Memang kalau kapten itu harus mantap salamannya. Terima kasih sudah bergabung. Dan pemirsa, sementara itu jagoan lokal tak gentar berwujud Lasmini Saur Sepuh. Turun gunung demi bergabung ke Partai Gerindra, siap dengan segala jurus memenangi Jawa Tengah Dapil 5. Ia punya satu target, 1 kursi wakil rakyat. Itu, aku sangat mencintai Paduka. Tapi adikmu itu ingin sekali aku menghancurkan bibirnya yang culas. Murti Sari Dewi, pemeran pendekar jago pedang Lasmini dalam film Saur Sepuh, tengah rajin mengasah jurus merebut hati rakyat. Membawa bendera Partai Gerindra, Murti ingin mengembalikan nostalgia akan karakter Lasmini di dirinya. Saat belusukan ke pasar untuk menarik simpati, ia sengaja memakai kostum ala sang pendekar Lasmini. Saya memakai film ini untuk mengingatkan kepada masyarakat, khususnya dapil saya, Kota Solo, Purworejo, Boyolali, dan Klaten, bahwa saya pernah memerankan film itu sebagai Lasmini di film Saur Sepuh. Yang kebetulan film saya itu masuk box office dan digemari oleh masyarakat seluruh Indonesia. Jurusnya Lumayan efektif karena sejumlah pedagang ternyata mengingatnya sebagai artis tenar era 80-an. Dan itu dijadikannya modal untuk membawanya menjadi anggota dewan. Ampukah jurus Lasmini ala Murti Sari Dewi? Ya, pemirsa, sayang sekali semestinya Murti Sari Dewi sang Lasmini dari Solo hadir di tengah-tengah kita, namun menjelang keberangkatannya menuju Jakarta untuk rekaman bersama para jagoan impor, terjadi erupsi Gunung Kelut sehingga terpaksa hanya menitipkan pesan dan berpesan agar apapun masukan nanti dari 2 konsultan yang sudah dihadirkan supaya bisa disampaikan lewat Mata Najwa. Sudah ada 2 jagoan impor, Benten dan Kapten Amerika. Saya mau ke Mas Romi. Mas Romi. Siap, Mbak. Siap, Mas. Dari mana idenya? Kenapa merasa harus memakai jagoan Benten? Benten itu malah belum boleh milih loh kalau Benten itu. Kan umurnya baru berapa? 10 tahunan, 12 tahunan? Lah kok malah mau jadi Benten? Makanya saya pikir kalau KPU menyatakan anak kecil boleh milih, saya menang, Mbak. Karena anak kecil boleh milih. Dan tentunya memang Benten ini merupakan bagian dari kartun yang unik, gampang diingat, dan ibu-ibu yang nganter juga yang sekolah pada tahu. Jadi yang Mas Romi target itu sebetulnya ibu-ibu yang anaknya senang nonton Benten gitu? Iya. Karena ibu-ibu setia, Mbak. Setia sama suaminya. Dan insya Allah setia sama calegnya. Karena yang namanya caleg itu persis kayak milih pacar. Harus tepat janji, harus sayang dan setia, dan juga suka sama suka. Jadi saya berharap Benten ini menjadi brand pribadi saya yang memang dijadikan Romi 10, yang memang kebetulan juga saya nomor 10, Mbak, nomor bontot. Jadi Romi 10 siap di pemilu 9 April 2014. Boleh dong tepuk tangan untuk Romi 10. Nanti saya mau gali lebih jauh nih, tapi saya mau ke Kapten Amerika dulu nih. Hai. Mas Radianta, idenya dari mana tuh, Mas? Kenapa Kapten Amerika? Orang tuh sekarang kalau nggak mau deket-deket Amerika loh, maunya Cina, kan yang lagi bergaung tuh. Betul. Ini kok malah deket-deket Amerika? Sebenarnya intinya kalaupun kita memilih pahlawan, baik pun Indonesia maupun dari impor, itu pembela kebenaran. Nah, saya coba untuk mencari apa yang mana. Sebenarnya saya suka, hampir semua suka film, baik Indonesia maupun luar. Tapi kalau saya makai... Lebih ngetop Superman loh, dari Kapten Amerika. Misalnya saya makai si buta dari gua hantu, nggak cocok. Nanti mata saya tertutup, Mbak. Ya, nah. Lempar ke panelis nih, akan efektif tidak caleg yang kampanyenya menjadi superhero? Romi 10, Lasmini Saur Sepuh, kemudian Kapten Amerika.
efektif atau tidak? Atau malah kontraproduktif nantinya? Saya mau bahas dari lebih jauh sedikit ya. Jadi sebenarnya dalam pembentukan ini tahapannya kan teorinya tuh kita membentuk awareness dulu. Jadi biar masyarakat tahu, biar orang tahu bahwa ada orang namanya Radianta, ada orang namanya Romi. Setelah itu kita bentuk knowledge-nya. Mereka tuh siapa sih, apa sih gitu loh. Nah baru terakhirnya yang mereka tawarkan relevan tidak sama yang dibutuhkan kita, masyarakat. Nah dalam 3 tahapan ini, untuk pembentukan yang unik-unik ini relatif mungkin bisa masuk. Jadi minimal orang tahu gitu ya? Tahu dulu. Permasalahan kedua adalah apakah mereka tahu bahwa yang ditawarkan ada satu hal tertentu gitu loh. Nah itu kan kita nggak tahu. Jadi efektivitasnya harusnya berlanjut ke berikutnya. Nah disitulah pertanyaannya, apakah efektif atau tidak? Seharusnya kalau bagi saya... Tapi first impressionnya Mas Ipang apa? Selaku pakar branding, first impression pertama apa? Wah ini ya kayaknya pasti cuma unik, bercanda. berbeda ya. Berbeda, cuman tidak menambah apa-apa. Oke. Mas Toto? Iya, ada sebuah istilah yang menarik, terutama untuk politik ya, dalam marketing politik. Betul, ilmu marketing mengenal istilah be different, be unique, but don't be stupid, kira-kira kasarnya seperti itu. Ya, tapi saya pikir apa yang ada di sini kita bisa berikan tepuk tangan, tidak termasuk yang kategori stupid gitu ternyata. Mengapa? Karena ada makna yang saya lihat coba. Jadi membuat sesuatu menjadi berbeda, sekedar ingin tampil berbeda dengan kemudian menjadi bodoh, perbedaannya adalah dia apakah sudah memberikan makna dari sesuatu yang unik dan aneh itu atau tidak. Minimal tadi sudah ada penjelasan. Romiten tadi ada penjelasan juga, ternyata memang fokusnya ini kan seperti green, go green gitu kan, dan sampah begitu. Lalu kemudian Kapten Amerika ya minimal ada argumentasi warna partainya memang sama gitu kan dengan gaya Kapten Amerika. Walaupun menurut saya jangan-jangan Partai Demokrat harus berterima kasih nih karena lambang begini lebih bagus sebenarnya dibanding Partai Demokrat gitu. Lebih menarik begitu. 2 orang di depan ini saya pikir sudah masuk ke level kedua. Minimal sudah langsung menjadi terkenal di antara baliho-baliho yang lain. Tetapi kalau Anda tidak berikan makna dan tidak diikat yang paling penting dengan gerakan-gerakan di darat sesuai dengan values yang Anda kejar tadi, Anda tidak akan pernah membuat diri Anda merasa, membuat masyarakat merasa mengenal Anda. Oke, kalau gitu kita akan kenali lebih jauh nih. Mas Radianta, kenapa Anda mau jadi wakil rakyat? Terinspirasi untuk jadi wakil rakyat, memang berapa tahun yang lalu saya dipercaya sama masyarakat sebagai kepala dusun ya. Kepala dusun itu membawai, kalau di Belitung Timur, membawai berapa RT. Nah itu dari... Berapa tuh warganya kira-kira? Anda kepala dusun membawahi berapa? Membawai sekitar 500-an. Oke. Nah itu sekitar 10 tahun. Terus saya juga pernah honor di Pemkab Beltim, di SKPD Dinas Perikanan. Oke, jadi pegawai di kabupaten. Sama juga itu masyarakat nelayan. Nah mungkin pelajaran selama itulah yang terinspirasi, termotivasi untuk bisa saya naik kelas gitu. Kalau Mas Romi, yang ingin Anda bawa apa sih? Kenapa orang harus memilih Romiten? Apa yang berbeda? Selain tadi ya, gaya kampanye yang berbeda, tapi apa yang Anda usung sehingga orang yang menyaksikan ini tergerak mau memilih Anda? Ya, terus terang saya tipe orang yang memang sisi kreatifnya jalan gitu Mbak. Saya ketua RW, penasehat masjid dan lain-lainnya. Apa aja tuh? Nggak apa-apa sebutin deh, promosi deh. Ketua RW, terus penasehat masjid. Penasehat paguyuban kematian. Ketua BKPRMI, kecamatan juga. Ada 10 loh, ayo loh. Ada 10. Apalagi tuh? Di MUI jadi bendahara. Wah, oke. Terus? Terus tukang sablon tadi. Berani nyalon. Jadi yang disinggung Mas Toto benar bahwa ada sisi popularitas dan elektabilitas. Ketika popularitas saya tawarkan ke masyarakat luas kan nggak tahu, mungkin kelurahan baru kena Romi, tapi ketika kecamatan belum tahu. Jadinya akhirnya pembedanya itu sisi kreatifnya itu saya coba Romiten. Saya ingin minta komentar lagi dari panelis. Iya, itu sebenarnya idenya bagus, cuman permasalahannya ini kan bakalan banyak, ada ribuan ya. Kalau misalnya di dapil
Romi sendiri pasti akan ada ratusan. Nah bagaimana caranya dalam satu kali lihat orang jadi tahu bahwa Romi itu siapa, kelebihannya apa. Nah itu tidak saya lihat di situ. Jadi pertama Romi 10, oke Romi 10. Nyebutnya juga nggak Romi 10, kalau yang nggak tahu Romi 10 pasti kan. Nah jadi akan beda sama Ben 10 tadi. Nah knowledge-nya itu tidak tertangkap di situ. Padahal, iya, padahal tadi kan bilang bahwa sebagai caleg saya majuin Romi 10. Tapi kalau pada waktu saya belusukan, saya pakai Home Pimpa. Saya bilang, wah ini majuin 2 branding yang berbeda. Ini kerja ekstra berat karena mesti 2 kali jalan. Kenapa nggak 2 itu dijadiin 1? Ada pertanyaan nggak, Mas Romi? Boleh. Silakan. Sejauh ini memang saya merasakan itu, Mas. Ya. Tapi mungkin nanti main di ujung kali ya. Apa tuh? Jangan money politik loh. Main di ujung tuh maksudnya money politik. Hah? Nggak boleh money politik. Biasanya teman-teman saya kalau main di ujung jatuh. Main di ujung jatuh loh. Nggak, biar jelas dulu maksudnya main di ujung apa nih? Di sisi-sisi last menit, saya mau mencobakan satu gerakan yang memang, oh kemarin ketua Home Pimpa itu Ben 10, atau ketua Home Pimpa itu kemarin Romi 10. Itu yang mau saya ciptakan. Karena di kota Tangerang itu banyak festival-festival yang sudah saya ciptakan. Festival Al-Azom, Festival Tangerang Bersih. Terakhir sekarang Festival Kotak, Kota Tangerang Kreatif. Itu ketuanya saya juga gitu, Mbak. Jadi ya mungkin orang, nah ini orangnya dia nih gitu. Oh oke. Asal masih keburu ya. Oke. Mata Najwa juga sudah meminta Ipang Wahid dan timnya untuk membuat alternatif desain kampanye yang berbeda. Kita akan tunjukkan dan nanti silahkan ini alternatif desain kampanye. Nah ini, Mas Romi, silakan Mas Romi. Bagaimana Mas Ipang? Tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan Mas Ipang. Ini menurut Mas Ipang seharusnya seperti ini. Jadi sebenarnya saya berangkat dari mengurangi kontroversi kenal atau tidak kenal si Ben 10. Jadi daripada kita menghabiskan energi ini siapa nerangin, naruh ini udah lebih gampang. Semua orang tahu ini adalah Minion. Terus yang kedua, kekuatan core value dari seorang Romi itu adalah sampah. Kenapa nggak jualannya itu? Daripada nyebutin jagoan PKB, pertama ada blocking, orang suka atau tidak suka sama PKB. Yang kedua, kalau ngomongin jagoan sampah apa? Ini kita memberdayakan sampah masyarakat. Ini kan jadi double meaning. Sampah beneran sama sampah bohongan. Jadi ya, tapi kan dua-duanya memberdayakan. Gitu Artinya ya? jadi bagus. Ya kan? Yang kedua, di bawah saya coba masukin tuh Romi Abidin, ketua himpunan apa segala macam, Orang ketua muda festival. peduli sampah, orang jadi ketua tahu. festival Jadi pada kota. waktu betul, pada waktu kamu ngasih kartu nama atau flyer ini ke orang jadi tahu, oh ini begini, maunya begini. Nanti kamu datang tinggal begini, iya. Kalau lo pilih gue bakal begini, gini. Udah selesai. Jadi akan lebih mudah menurut saya. Kita serahkan posternya, boleh Mas Romi, kita akan kasih juga, ini bisa langsung dipasang. Boleh silakan Mas Romi di sini. Nanti Ini billingnya saya minta. Romi Abidin, jagoan sampah. Nah, Harus begini dong, Mbak. nah, boleh bilang makasih ke Mas Ipang. Terima kasih Mas Ipang. Silakan salaman. Lebih percaya diri, jagoan sampah. Makasih. Gratis loh Mas, biasanya Mas Ipang tuh bayarnya ratusan juta per jam loh. Baik, kalau yang untuk Mas Radianta, apa yang sudah diciptakan oleh Ipang Wahid? Kita lihat. Nah, apa maknanya nih? Jadi saya coba tetap stick dengan bertahan dengan Captain America karena saya pikir bagus ya warna birunya, terlepas dari warna biru sekarang populer atau tidak, kita tetap menggunakan si bintang tadi. Dan idenya sebenarnya poster film karena kan memang Captain America adalah film. Jadi di situ judulnya saya mau yang paling gede adalah Radianta karena yang paling penting adalah nama. Orang harus ingat. Jadi si Captain Amerika saya ganti Captain Beltim karena tadi yang Mbak Nana bilang bahwa Amerika belum tentu positif. Jadi masukin aja Captain Beltim biasanya. Langsung Beltim. Dan nama harus besar karena di kartu suara kan nanti yang jelas namanya ya. Iya. Karena nggak ada foto juga kan di kartu suara. Nggak ada foto di situ. Jadi percuma tuh mau ganteng-ganteng kartu suara nggak ada fotonya Mas. Dan biasanya di film-film tuh ada mission apa gitu dan pakai bahasa Inggris memang karena memang orang sudah tahu kan Mission Impossible atau apa Mission Beltim lebih baik misalnya apa. Jadi yang lebih simpel lah kira-kira. Yang lebih simpel. Kita juga ada kalau mau dipakai silahkan sekali lagi Mas Radianta untuk mendapatkan suara ini dari Mata Najwa dan juga dari Ipang Wahid dan tim Faskom.
Nah, thank you. Boleh salaman sama Mas Ipangnya. Dan sayang sekali Murtisari Dewi tidak bisa hadir karena tidak bisa terbang dari Solo ke sini. Tapi Mas Ipang Wahid dan tim juga sudah menyiapkan. Kita akan tunjukkan poster yang sudah disiapkan. Ini yang sudah disiapkan. Ya, Mas Ipang tadi spesifik Mbak Murtisari minta masukan. Jadi sebaiknya seperti ini menurut Anda ya? Iya, jadi kan tadi ada pertanyaan, tapi kan tokohnya katanya antagonis atau apa? Saya bilang. Iya, karena Lasmini itu kan sebetulnya antagonis kan, kalau tidak salah perempuan, iya, tapi perempuan melihat penggoda. popularitasnya sebenarnya lumayan baik. Jadi banyak sekali orang yang tahu Sahur Sepuh. Jadi pasti akan ada negatif, tapi menurut saya kok tetap lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Karena kalau orang nggak akan lebih tahu Murtisari Dewi siapa gitu loh. Tapi antagonis itu juga cuma masalah asmara doang sama Brahma Kumbara. Jadi saya pikir masih oke. Dia berusaha mendapatkan cinta Brahma ya kalau nggak salah. Jadi ini ya, jadi untuk Mbak Murti yang saat ini tadi sudah titip pesan, ini sudah dibuatkan juga, ingat Lasmini, ingat Murtisari Dewi. Baik. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, silahkan untuk memegang alat vote-nya. Dipandang-pandang. Nanti saya akan kasih aba-aba. Jadi jika dua calon ini berada di dapil Anda, siapakah yang akan Anda pilih? Anda silahkan pencet nomor 1 untuk Kapten Amerika, nomor 2 untuk Benten. Silahkan dipencet sekarang. Dan kita lihat inilah hasil jajak pendapat. Ya, Kapten Amerika atau Benten? Weh. Romi Abidin dan Radianta Alfiditri, itu dia jajak pendapat. Saya kasih kesempatan terakhir, jual diri. Kang Sule silakan jual diri, Kang Raska jual diri. Kenapa harus milih Sulaiman? Kenapa harus milih Raska? Kenapa? Mata Najwa malam ini judulnya Pilihlah Aku. Kenapa harus memilih kamu? Pilihlah aku karena saya gini, saya kan mewakili rakyat. Nggak apa-apa, nggak usah grogi. Pilihlah aku, saya mewakili kelas-kelas saya orang susah. Karena kan slogan saya kan jagalah wudhu nih. Kan kalau kita ibaratnya sering wudhu, kan jadi bersih lahir dan batin nih. Insya Allah kalau saya dikasih amanah oleh masyarakat yang memilih saya, insya Allah kalau saya ini lurus-lurus saja gitu. Jadi ibaratnya bersih, insya Allah. Insya Allah. Kang Raska, pilihlah aku karena apa? Pilihlah aku khususnya ada di Subang Dapil 7. Karena saya akan insya Allah akan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan inspektur jalan. Terus kedua UMKM. Kita juga pelakunya tadi ya. UMKM, saya akan mendorong dengan bersama pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi anggota dewan untuk memperhatikan UMKM. Baik, Mata Najwa juga sudah mengumpulkan pertanyaan baik dari audiens maupun dari sosial media untuk ditanyakan ke Kang Rasra maupun juga Bang Sule. Kita sudah mengumpulkan pertanyaannya, boleh tolong dibantu. Dipilih aja Kang, ini kayak silakan dipilih yang nomor berapa. Nanti kemudian kita akan keluarkan. Tolong diambil pertanyaannya satu. Nomor berapa tuh Kang? Nomor 7, kita lihat ya pertanyaannya nomor 7. Nanti silakan dijawab oleh Kang Raska. Jika sudah menjadi pejabat, bagaimana cara Anda agar tidak korupsi Kang? Mungkin kejujuran itu ya, kejujuran. Kejujuran. Ya. Ada yang bilang kalau jadi caleg, kalau jadi anggota dewan itu katanya baiknya yang udah mapan, jadi udah nggak mikir-mikir tuh untuk balik modal. Setuju nggak dengan itu? Nah justru saya sebagai yang di bawah ini yang merasakan kalau bantuan datang terus tidak nyampe ataupun nyampe hanya sedikit atau ada yang bocor gitu misalnya, saya merasakan seperti itu. Bang Sule, dipilih Bang. Pertanyaan ini dari macam-macam, ada yang dari audiens, ada yang dari Twitter, dari Facebook. Nomor berapa Kang? 9. Itu, oh ya, nomor 9. Kita lihat sama-sama. Nomor 9, ini pertanyaannya untuk Bang Sule. Kita lihat apa? Pentingkah membayar pajak? Mengapa? Membayar pajak penting Mbak, karena penting. Untuk pembangunan kalau kita nggak bayar pajak,
pembangunan bagaimana mau merata gitu loh. Pertanyaan satu lagi, ini saya yang ambil. Ini untuk dijawab kedua-duanya ya. Bismillah. Nomor 10, teman-teman, nomor 10. Jika ada kesempatan bertemu dan makan malam dengan Presiden, apa yang akan Anda sampaikan ke Presiden? Ya paling tadi tetap kita sebagai yang di bawah yang merasakan ya kenaikan harga, terus juga mungkin kenaikan tadi BBM seperti itu sangat terasa. Jadi akan curhat ke Presiden, akan curhat. Iya, dampak dari seperti itu, kenaikan seperti itu akan. Bang Sule, Saya kan dari bawah nih, saya mau minta, Pak, rakyat bawah nih kayak saya nih harus diperhatikan, jangan yang di atas saja Pak yang diperhatikan, saya bilang gitu. Saya meminta kepada Pak Presiden, Pak, kalau bisa harga bensin jangan tinggi-tinggi Pak, saya kan ngojek jadinya mahal bensinnya. Gitu. tapi nanti kalau udah jadi DPRD kan nggak akan ngojek lagi, atau masih mau ngojek? Enggak, kan udah masing-masing fungsinya kan tukang ojek, saya anggota dewan ya untuk sebagai ini pengawas gitu. Sesuai fungsinya. Iya. Mas Toto? Ini yang disebut otentik ya. Saya terus terang ya berapa tahun jadi konsultan politik jarang temui seperti Bang Soleh, teruskan gitu. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Sebelum pencoblosan 9 April, kita coblos juga di Mata Najwa sekarang. Saya akan minta para penonton untuk memegang alat polling atau alat vote jajak pendapat Mata Najwa. Sekali lagi ini tidak mencerminkan apa-apa karena dapilnya pun berbeda. Silahkan pilih nomor 1 untuk Kang Raska, nomor 2 untuk Bang Sule. Siapa yang akan Anda pilih? Silahkan sekarang. Para calon ini berada di dapil Anda. Siapa yang akan Anda pilih? Oke. 86% Kang Sule, Kang Raska 14%. Pemirsa, banyak hal unik ketika kita mencermati daftar caleg tahun ini. Mereka memiliki latar belakang profesi yang beragam. Salah satunya dari Subang. Tukang tambal ban ini punya kesibukan baru. Menjadi calon wakil rakyat bermodal semangat dan tekad sebagai pembaharu. Si tukang tambal ban asal Subang ini punya kesibukan baru. Menjadi calon wakil rakyat Partai Keadilan Sejahtera yang hanya bermodal semangat dan tekad ikut membangun daerah. Ya, itulah Raska yang berusaha merebut hati dengan rajin sosialisasi dan menjanjikan kejujuran. Dengan penghasilan sehari-hari yang minim, Raska hanya sanggup membuat sedikit stiker untuk sarana sosialisasi pengenalan diri ke warga. Inilah caleg Raska, si tukang tambal ban. Apa kabar? Sehat-sehat, Kang? Baik. Silakan duduk dulu, Kang Raska. Nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Raska. Tapi saya ingin menyapa caleg yang berikutnya dulu. Caleg dari Partai Bulan Bintang asal Bekasi. Sehari-hari profesinya adalah tukang ojek. Meski banyak yang menyaksikannya, ia tetap tak gentar. Penantian seorang tukang ojek bernama Sulaiman akhirnya berakhir juga. 2 tahun jadi kader Partai Bulan Bintang, dia yang akrab dipanggil Sule ini akhirnya berkesempatan menjadi calon anggota DPRD Kota Bekasi. Meski mendapat nomor urut 8, bapak 2 anak ini tetap yakin bisa menang. Mengaku sering dicibir warga, namun mantan loper koran ini tetap bergeming. Bermodal Rp200.000, Sule membagikan pamflet ke setiap penumpang ojeknya. Strategi itu terbukti ampuh. Warga di daerah pemilihannya kemudian mengetahui sosok Sule. Sambutlah caleg PBB, Sule, sang tukang ojek dari Bekasi. Jadi luar biasa Bang Sule, kemudian juga ada Kang Raska. Saya ke Bang Sule dulu deh. Kenapa nekat sih mau jadi wakil rakyat?
Kan gini Mbak, ini kan setiap anggota, setiap masyarakat kan berhak untuk dipilih dan untuk memilih. Saya kan, profesi saya memang sebagai tukang ojek, tapi saya berhak untuk dipilih sebagai anggota legislatif untuk masyarakat. Kalau Kang Raska, niatan awal mau jadi anggota DPRD itu dari mana? Sebenarnya kalau di PKS ya, berawal dari pengkaderan sebenarnya. Udah berapa lama nih jadi kader partai? Saya dari tahun 2000. Tahun 2000, jadi 2000. Udah politisin ya? Enggak juga sih. Tapi baru maju sekarang karena? Ya karena pengkaderan tadi. Ya jadi ada kita jenjang gitu maksudnya. Yang tadinya jadi aleg, terus kemudian dia sudah batas waktunya udah habis, sehingga kita yang naik jadi aleg. Bang Sule sempat ada yang ini nggak, yang bilang ngapain sih tukang ojek mau jadi caleg? Sempat ada yang bilang-bilang gitu nggak? Ya banyak sih, banyak yang pro dan kontra, banyak orang pada bilang gini, tukang ojek punya apa sih mau nyalonin dewan? Dia bilang gitu, kebanyakan begitu, kebanyakan mayoritas. Terus Bang Sule jawabnya apa tuh kalau digituin? Saya bilang ya emang ini emang udah kehendak Allah kali saya diberi amanat oleh Partai Bulan Bintang gitu loh. Alhamdulillah, insya Allah kalau saya dikasih amanat ya, kalau saya dikasih amanah oleh oleh masyarakat yang memilih saya, insya Allah, karena saya dari kelas-kelas bawah ya, jadi saya ibaratnya ngerti gitu apa sih yang dimauin masyarakat bawah, insya Allah. Jadi bisa lebih berempati. Nah iya bisa begitu. Mas Toto, ada komentar? Strateginya seperti apa? Ya agak berbeda ya bapak-bapak dua di depan ini. Kalau untuk Mas Raska ya, Mas Raska beruntung hadir atau maju karena berasal dari partai kader. Tapi yang bermasalah adalah partai Anda juga tren survei sedang menurun. Jadi saran saya, kalau bicara banner, Anda tidak perlu jual terlalu besar PKS-nya. Karena yang disasar dari banner itu adalah swing voters, masa yang belum menentukan pilihan atau masa yang masih bisa berubah-berubah pilihannya. Nah, apalagi Anda juga tukang tambal ban begitu kan. Lebih baik cetak yang namanya kartu nama atau kartu suara, itu juga lebih murah. Mungkin kalau saya kasih masukan, tidak usah cetak sampai jadi. Mas Ipang nanti tahulah bagaimana kita desain sendiri, tinggal numpang cetak, potong sendiri, sampai kemudian jadi. Itu hanya membutuhkan uang misalnya Rp1.500.000, jadi 10.000 lebih lah kira-kira itu. Oke, jadi itu cara-cara kampanye yang murah juga ya? Iya, itu juga bisa dilakukan oleh Mas tukang ojek tadi saking seru saya Bang sampai Sule. lupa namanya. Karena seru bener orangnya. Mas Sule, kenapa nggak sekalian foto Mas Sule, kejar aja kalau bisa gitu ya. Jadi ada endorser jelas. Mungkin gitu Jadi kali. bisa dua-duanya ini bisa menggunakan misalnya rompi begitu ya. Saran saya misalnya di depannya tulis nama Anda beserta nomor, belakangnya tulis coblos saya misalnya. Gitu. Jangan Pak, coblos saya belakang teman saya. Apalagi tukang ojek. Bayangkan bisa ngeliat terus-terusan coblos saya begitu kan. Tapi sebenarnya kartu nama cukup, itu sangat murah sekali. Jadi 10.000 lebih itu hanya juga 1,5 juta. Dan Anda jangan kemudian Mas Toto, pusing. jangan ngomong juta-jutaan dulu. Penghasilan berapa nih? Jadi kita ngitung-ngitungnya enak nih. Ntar nggak cukup. Maaf nih Pak ya, bukan saya ini. Penghasilan saya. Ya. Penghasilan saya sehari 50 sampai 100.000 ya. Wah banyak tuh berarti. Tapi kan saya dipotong buat bensin kan, buat keluarga saya kan, gitu Pak. Kalau 100.000 full kan ibaratnya banyak. Kalau saya bikin, kata Bapak tadi bikin kartu nama berjuta-juta kan ibaratnya. Maaf dah, saya modalnya nggak ada gitu loh. Dari partai membantu dana nggak dari partai? Alhamdulillah sampai detik ini partai belum ngasih saya dana. Legislator yang satu ini akan menyemarakan pertarungan sengit di DKI Jakarta Dapil 3. Tak gentar bersaing melawan sejumlah politisi senior. Calon legislator yang satu ini akan menyemarakan pertarungan sengit di DKI Jakarta Dapil 3.
tak gentar bersaing melawan sejumlah politisi senior. Politikus muda PDI Perjuangan, Charles Honoris, berprofesi sebagai pengacara sekaligus seorang pengusaha muda. Meski di bidang politik minim pengalaman, ia yakin membuat pemilih jatuh hati dan memberikan suara kepadanya. 9 April nanti akan membuktikan apakah segala upaya Charles Honoris bisa menuai hasil maksimal. Kita sambut caleg muda PDI Perjuangan, Charles Honoris. Halo Charles, apa kabar? Kabar baik, Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Silakan bergabung bersama Latifah. Dan masih ada satu juga masih dari Dapil Jakarta. Kami undang seorang caleg yang lebih banyak sebetulnya bermukim di negeri tetangga, Singapura. Ia diusung oleh Partai Amanat Nasional. Sudah 10 tahun menetap di Singapura, kini Yoga Dirga Cahya tergerak pulang dan mengabdi pada negara melalui jalur wakil rakyat di DPR. Ia berharap mampu membawa aspirasi melalui Partai Amanat Nasional. Yoga memfokuskan kampanye ke tenaga kerja Indonesia, termasuk mendatangi sejumlah penyalur TKI di berbagai wilayah. Lulusan Nanyang Technological University Singapura ini mengemas strategi kampanyenya dalam tagline bertajuk Kampanye Putih. Sambutlah caleg muda PAN, Yoga Dirga Cahya. Terima kasih sudah hadir. Luar biasa, terima kasih. Ada 3 caleg muda, 22 tahun, 29 tahun, Anda 27 tahun. Ya. Semuanya lulusan luar negeri, Cairo University, kemudian Anda di Amerika, di Jepang, kemudian Anda di Singapura. Lulusan luar negeri, Anda kalau tidak salah Yoga malah sebetulnya sudah bekerja di Singapura ya? Ya, di Kementerian Lingkungan Hidupnya Singapura. Kementerian Lingkungan Hidup Singapura. Sampai sekarang Anda masih di situ? Nggak, sekarang udah berhenti. Sekarang sudah berhenti karena mau nyalek. Ya. Kenapa mau nyalek? Sudah ada pekerjaan di Singapura, gaji Anda berapa? Harus jujur. Mirip-mirip sama anggota DPR sekarang lah. Mirip-mirip anggota DPR sekarang, jadi 60 juta? Ya, kurang lebih? Hampir. Hidup enak di Singapura, 60 juta. Tapi mau jadi wakil rakyat. Ya. Apa alasan utamanya? Karena saya berpikir bahwa I have to do something for this country. Saya sudah di sana sekitar 10 tahun. Kemudian saya banyak berinteraksi dengan TKI yang ada di sana. Dan saya realize bahwa ternyata permasalahan TKI yang ada di luar negeri itu sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Dan tidak banyak orang yang mengemukakan permasalahan ini di publik Indonesia. Jadi itulah. Mas Charles, latar belakang Anda pengacara, kemudian pengusaha, anak konglomerat juga. Jadi, kalau kayaknya agak berlebihan kalau konglomerat, pelaku usaha. Pelaku usaha, tapi latar belakang Anda sebetulnya itu sudah sangat cukup mumpuni. Ya. Uang juga tidak masalah sesungguhnya. Tetapi kenapa sekarang mau jadi anggota DPR? Mbak Najwa, kalau kata Plato, manusia adalah zoon politikon, kan? Makhluk yang berpolitik. Saya sebagai pengusaha punya banyak batasan dan keterbatasan dalam berkontribusi untuk masyarakat. Keputusan saya sebagai seorang pengusaha hanya akan mempengaruhi ratusan karyawan saya, tetapi ketika saya menjadi politisi, keputusan saya untuk mempengaruhi kebijakan negara bisa berkontribusi untuk 250 juta rakyat Indonesia. Saya mau ke Latifah. Latifah, umur 22 tahun ya? Jangan-jangan nih DPR nih pekerjaan pertama nih? Sebelumnya tidak ada pekerjaan, jadi benar-benar melamar nih jadi anggota DPR, menjadikan pekerjaan. 22 tahun baru lulus kan Cairo University? Betul. Tapi sebelum ini, ketika saya kuliah, saya bekerja sebagai wartawan untuk stasiun TV nasional di Indonesia dan juga stasiun TV di Afrika Selatan. Ketika itu jadi kerja sambil kuliah begitu ya? Iya, betul. Kenapa sih tidak mulai dari DPRD dulu? Kenapa langsung DPR gitu? Kayaknya cita-citanya tinggi banget 22 tahun. Iya, jadi kalau dibilang saya berada di Mesir itu 8 tahun. Jadi kalau misalnya saya kembali, saya berpikir saya harus punya modal di mana saya membawa suara yang memang jelas saya suarakan, dan itu adalah suara kawan-kawan saya yang ada di luar negeri. Maka dari itu saya datang di Dapil DKI Jakarta 2, ini Jaksel, Jakpus, dan luar negeri. Memang sesuatu yang berat, resiko tinggi. Saya di Jakarta benar-benar memulai dari nol ketika
tidak ada seorang pun yang kenal saya gitu kan, kecuali orang-orang Partai Nasdem, karena saya kader Nasdem gitu. Saya sudah berada di Partai Nasdem sudah 2 tahun seperti itu ketika saya nyalek. Jadi memang resiko tinggi, cuman ya inilah kita lakukan. Saya berpikir kalau mereka mau thinking outside the box, di luar kotak, membiarkan anak muda untuk bergerak, berarti saya yang diberi kepercayaan untuk melakukan ini bisa. Boleh tepuk tangan untuk Latifah. Anda berdua satu dapil ya? Yoga dan Latifah sama-sama dapil 2 ya? Sering ketemu saya sama dia. Sering ketemu? Kalau di lapangan? Sama-sama satu dapil, kalau Charles di dapil 3 ya, dapil 3 Jakarta, tapi strateginya kalau Yoga lebih ke luar negeri, kalau Anda juga mendatangi konstituen di luar negeri? Ya, saya dulunya di luar negeri, lalu saya berada di Jakarta sekarang. Karena saya merasa yang di Jakarta itu juga perlu didengarkan suaranya. Apa lebihnya Latifah dibanding Yoga? Saya bisa dibilang perempuan ya. Nah, gitu. Saya lebih muda. Dan kita bagaimana Oke, perempuan lebih muda, apalagi kelebihannya? Nanti saya juga minta Yoga jual diri. Oh gitu. Apa lebihnya Latifah dibanding Yoga? Pengetahuan saya tentang di Timur Tengah dan Afrika mungkin lebih banyak daripada Mas Yoga. Apakah itu benar? Nanti kita tanya. Terus apa lagi kelebihannya? Lalu saya sudah kader partai dari sebelum saya jadi caleg seperti itu. Saya rasa itu adalah modal yang cukup dan saya selalu datang ke masyarakat dan saya peduli. Tidak hanya pada masyarakat yang di luar tapi juga di dalam. Boleh tepuk tangan. Apa Yoga? Kalau membandingkan Yoga dan Latifah sama-sama satu dapil, apa kelebihannya? Saya sebagai seorang caleg, saya memiliki pengalaman yang cukup dan saya rasa lebih banyak dari saudari Latifah di sini yang saya sudah berkecimpung di dunia pertikaian sekitar 8 tahun yang lalu dan saya lebih mengerti permasalahan mereka seperti apa. Jadi kalau kita mengatakan dapil luar negeri, saya rasa saya adalah yang pilihan terbaik di Indonesia saat ini. Oke. Itu PD-nya. Sebutkan aja. Yang kedua adalah di dapil ini kan dapil 2 tuh ada Nur Wahid di situ ya. Tuh wah luar biasa deh, pokoknya berat-berat. Di PAN sendiri aja kalau nggak salah ada Dwiki ya. Dwiki Darmawan. Dwiki Darmawan di situ. Nah, bagaimana Anda semua ini melawan orang-orang yang secara popularitas sudah tinggi, yang juga mereka melakukan belusukan. Nah, itu strategi yang paling Anda yakini sebagai paling ampuh apa? Pertanyaan itu aja. Oke, silakan Charles dulu. Ya, yang pasti buat saya dalam melakukan segala sesuatu harus terukur ya, Mas Ipang. Artinya sebelum kita melangkah, kita sudah melakukan survei, kita dari survei itu ada rekomendasi, kita melakukan apa yang direkomendasikan, belusukan kemana, karena dari survei itu kelihatan petanya, kira-kira masyarakat di mana yang bisa lebih menerima kita, pemikiran kita, background kita. Oke, kalau Latifah? Jadi ketika saya kuliah, saya menciptakan teori yang berdasarkan mengapa para pemimpin itu jatuh karena dari dasar Arab Spring ya, revolusi di Arab seperti itu. Jadi adalah dasar ketika mereka di awal itu sukses sekali selama beberapa tahun lalu akhirnya jatuh dengan sangat tragis sekali. Jadi ada masa di mana mereka melupakan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi saya mengambil pelajaran, saya tidak boleh melupakan dan selalu memperbarui niat. Oke, Yoga? Saya memulai tidak dengan mengedepankan partai saya. Saya memulai dengan putih, seorang Yoga. Siapa sih seorang Yoga dan apa program visi dan misinya dia. Jadi dengan itu kita bisa menembus blockage yang ada di mindset orang-orang di luar negeri dan di Jakarta. Karena di Jakarta dan luar negeri ini orang tuh sudah antipati terhadap partai politik, bukan terhadap calon-calonnya. Jadi pilih calegnya, pilih orangnya, tidak usah pedulikan partainya. Ya. Itu strategi yang pas tidak? Gini, memang kalau di daerah kota orang akan lebih cenderung melihat sosok ya. Karena memang tingkat party ID atau rasa ketertarikan terhadap partai, kedekatan dengan partai itu kecil sekali. Tapi ada juga partai yang sedang naik daun misalnya, yang tengah-tengah warna merah itu harusnya merasa cukup beruntung tuh, karena gubernur juga kader warna merah. Tapi yang menarik begini, tadi saya ingin tanggapi jawabannya semangatnya luar biasa ya. Tapi saya pikir yang paling penting buat caleg-caleg anak muda ini biasanya kadang-kadang tidak terukur, dan tantangannya kenapa saya tadi tanyakan mengenai bagaimana mengejar 100.000, Anda harus mulai dengan hal-hal yang detail, chasing the number begitu. Contoh, Yoga,
PAN itu, Anda harus secara realistis melihat kalau hanya mengejar suara luar negeri. PAN itu tahun 2009 hanya mendapatkan suara 4.000 di basis luar negeri. Jangan-jangan strategi Anda salah ketika ingin mengejar sebuah target yang sangat besar. Itu poin pertama. Poin kedua, misalnya menarik juga, saya mendengar ada 2 caleg di sini bicara mengenai TKI. Anda ingin memperjuangkan TKI, padahal di kalangan aktivis yang memperjuangkan tenaga kerja Indonesia di luar, mereka agak tidak suka dengan istilah TKI. Yang digunakan adalah buruh migran. Jadi semangat Anda jangan-jangan juga blunder ketika tidak memperhatikan hal-hal kecil. Contoh ketiga, Charles. Charles sering saya lihat di websitenya atau di Twitternya misalnya, Anda bersanding dengan Jokowi. Nah, sebagai caleg muda, Anda seharusnya bisa melihat menonjolkan sesuatu yang lebih substansial, karena Anda akan tampak sama narsisnya dengan orang yang nebeng dengan Jokowi. Daerah banyak sekali. Misalnya, saya kasih contoh nih, mungkin bisa dipakai ya. Anda bisa gunakan tagline, memastikan Jakarta kita sehat dan pintar. Akan ada nilai yang lebih substansial dan membuat Anda lebih tampak berbeda. Itu masukan dari saya, bagaimana anak-anak muda ini harus memulai dengan segala sesuatu yang lebih terukur, sehingga kemudian semangat yang besar ini tidak lenyap begitu saja dan habis di kampanye. Oke, boleh tepuk tangan. Mas Toto, silahkan pertanyaan singkat-singkat untuk menguji, 1 pertanyaan untuk semua. Silahkan. Sebutkan aja deh, 1 kebijakan dari gubernur kita sekarang yang menurut Anda itu tidak tepat. Saya. Yang nggak enak yang di tengah. Objection. Yang langsung bilang haduh, itu yang fotonya sama Jokowi di tengah. Latifah, mana yang tidak tepat? 1 saja kebijakannya. Kalau menurut saya semuanya baik, tapi aplikasinya belum sampai detail sampai masyarakat, karena sampai sekarang konstituen saya masih bertanya, kenapa saya belum dapat KJP? Semuanya baik, tapi aplikasinya yang kemudian belum sempurna. Belum sempurna. Kalau semuanya baik, berarti gubernurnya arahnya sudah betul kan? Anda berarti sebenarnya tidak setuju ya, kalau gubernur yang sudah baik ini harus maju nyapres gitu. Kalau saya sih mengikuti, tapi ini pertanyaan saya pribadi ya. Saya senang loh dengan perkembangan di Jakarta. Saya ingin melihat ini sempurna seperti program Pak Jokowi dan Pak Ahok. Oke, makasih. Nah, ini yang nomor 2, saya yakin pasti lebih deg-degan jawabannya. Lebih deg-degan. Kalau gitu Bajunya belakangan warnanya sama aja. dengan Yang gubernur. kader PDI Perjuangan belakangan menjawabnya, mengkritisinya. Silakan Yoga. Saya kira program rekayasa cuaca ya, yang pada dasarnya diperuntukkan untuk menanggulangi banjir. Uang miliaran itu terhamburkan saja di udara gitu. Jadi saya dari National Environment Agency juga, kita ada weather department di sana, dan saya juga mengerti betul untuk rekayasa cuaca itu di negara sekecil Singapura itu aja harus at least ada 4 pesawat. Kalau sekarang kita cuma ada 1 atau 2 pesawat yang dikerahkan untuk rekayasa cuaca, is totally impossible. Oke, boleh tepuk tangan untuk Yoga. Silakan. Charles, wakil rakyat yang independen, walaupun fotonya dengan Pak Jokowi dan walaupun kader PDI Perjuangan, apa yang Anda kritisi? Agak sulit saat ini bagi saya untuk mengkritisi kebijakan yang Pak Jokowi, tapi yang pasti begini, kritik saya bukan kepada kebijakannya, kritik saya bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi memang belum selesai. Tetapi walaupun kebijakan beliau belum selesai, hari ini semua survei membuktikan rakyat Jakarta, mayoritas rakyat Jakarta puas terhadap kinerja Jokowi dan Ahok di DKI Jakarta. Mungkin seperti itu. Apakah sebaiknya gubernur ini lompat ke RI 1 atau tidak? Gitu. Nah, deg-degan lagi pasti. Silakan, kader PDI Perjuangan. Kayaknya berat banget Gini, jawabnya. Kalau buat saya sebagai kader partai hanya bisa menjawab seperti ini. Keputusan calon presiden dari PDI Perjuangan ada di tangan Ketua Umum, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi saya sangat meyakini bahwa Ibu Mega adalah seorang negarawan yang sangat bijaksana, dan Ibu Mega akan bisa menentukan calon yang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat pada waktunya. Jadi satu waktu nanti Ibu Mega akan memberikan hadiah yang sangat indah untuk rakyat Indonesia. Kamu sudah pas jadi politisi. Sudah pas jadi menteri. Baik. Sekarang waktunya untuk penonton Mata Najwa yang ada di studio.
saya minta untuk memilih, boleh dipersiapkan. Nomor 1 untuk Latifa Al-Ansori, nomor 2 untuk Yoga, dan nomor 3 untuk Charles Honoris. Silahkan dipilih sekarang. Hasil jajak pendapat penonton Mata Najwa yang saat ini ada di studio, siapa yang menurut mereka akan paling bisa mewakili? Semuanya mendekati. Semuanya terpisah tipis, 44% Charles, Yoga 32%, Latifa 24%. Beda-beda tipis semuanya tandanya sudah memenuhi aspirasi paling tidak 2/3, sepertiga masing-masing.